Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Pramuka. Salam. Oke, pada sesi kajian manis Agustus kali ini, rekan-rekan Pramuka Penegak Pandega, ini kita spesial hadirkan begitu kakak-kakak pemuda bangsa ya yang pada hari ini menemani kita begitu dengan tema yang sama sesuai dengan Hari Pramuka, kakak, karena pada hari Agustus ini itu juga bertepatan dengan Hari Pramuka ya, tepatnya tanggal 14 Agustus ya rekan-rekan ya gitu. Nah, tema Hari Pramuka pada bulan Agustus ini di tahun 2021 ini itu Kuartir Nasional mengusung tema dengan berbakti tanpa henti. Nah, sesuai dengan tema podcast kita juga mengambil tema bakti masyarakat, gitu kan. Nah, ini kakak-kakak yang di sini ini sudah sangat expert sekali ya di bagian bakti di masyarakat. Karena ini ada Kak Ulil, ya ini dari Karang Taruna Kabupaten Kudus. Beri tepuk tangan untuk Kak Ulil. Oke. Ini Kak Ulil, dan di sampingnya Kak Ulil ini ada Kakak Felix ya, ini dari pengurus cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan untuk Kak Felix. Gitu. Dan saya sendiri ya, jangan bosan-bosan. Sama saya ya, Pramuka Penegak Pandega, karena saya masih sampai kalau masa jabatannya 2026 gitu Kak. Padahal saya kepilih 2019. Jadi udah tombok 2 tahun. Jadi ya jangan bosan-bosan sama saya ya. Nanti next time nanti biar diganti sama teman-teman DKJ yang lainnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, di sini Kak Felix ini sebagai ketua IPENU ya di PC Cabang Kudus. Dan tempat tanggal lahirnya itu di Kudus 8 November 1997. Jadi sama sebenarnya sama saya. Jadi saya juga kelahiran 97 begitu. Nah, ini kalau Kak Ulil ini kelahirannya di Pati, nggih Kak, 16 Juli 1976 begitu nggih. Ya. Jadi kalau Karang Taruna itu nggih Kak nggih. Jadi batas usianya masih bisa nggih Kak, sampai yang penting jiwanya masih muda begitu ya Kak. Iya. Jadi nanti teman-teman nih kita ikuti podcastnya terkait poin SKU nomor 9. Nanti coba dicek ya, poin SKU Bantara nomor 9 itu teman-teman Pramuka Penegak calon Bantara itu harus sudah pernah melaksanakan kegiatan bakti ya selama 2 kali di lingkungan sekitarnya. Makanya kita hadirkan ini ada Kak Ulil sama Kak Felix ini yang salah satunya mereka semuanya itu ormas di masyarakat semuanya gitu. Begitu nggih ya, mungkin Kak Felix dulu mungkin ya, atau Kak Ulil ini yang mau menyapa Pramuka Penegak Pandega di Kudus ini biar semangat untuk tetap belajar dari rumah begitu Kak. Monggo Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubagikan. Semoga teman-teman adik-adik, kalau saya berarti undangnya sudah adik-adik karena karena udah 45 anggota tahun. dewasa gitu ya kayak. Begini adik-adik, Pramuka Penegak Pandega, dan mungkin ada yang teman-teman saya yang ada di Satuan Karya. Teruslah berbuat. Jadi untuk berbuat kepada masyarakat, kepada tetangga kita terutama. Tetangga kita, betul. Itu tidak harus mengenal waktu, tidak harus mengenal batasan. Betul. Itu bisa kita lakukan. Oke. Saya juga dulu pramuka juga seperti itu. Ya, ini Kak Ulil expert di pramuka juga ya. Saya pramuka. saya nama saya dibesarkan dari pramuka. Yang jelas itu. Jadi jiwa saya sudah terbentuk di pramuka. Yeah. Hanya pengembangannya ada di beberapa organisasi yang membentuk saya, tidak harus kita berkegiatan dibatasi oleh.
Pesan saya kepada teman-teman yang ada di Pramuka Pandega di Kabupaten Kudus, pedomi Trisatya dan Dasa Dharma. Itu nanti teman-teman dalam berkegiatan akan mudah. Yeah. Kalau sudah keluar jalurnya, dan nanti akan kesulitan sendiri. Betul, Kak. Oke, itu ya semangat dari Kak Ulil itu ya. Pegang terus Trisatya dan Dasa Dharma. Oke, selanjutnya ini monggo Kak Felix ini karena Pramuka Penegak Pandega juga mungkin ada yang baru pertama kali ketemu dengan Kak Felix gitu. Yeah. Monggo Kak, disapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Okay. Alhamdulillah. Saya salut sama Mas Ulil, Kak Ulil ini. Yeah. Usianya sudah ibarat seusia bapak saya. Namun masih semangatnya masih semangat biasa. Muda. Ya. Mungkin untuk menyalam teman-teman Pramuka Kabupaten Kudus lah. Tetap seperti halnya yang disampaikan oleh Pak Ulil atau Kak Ulil tadi, kita tetap semangat bagaimana kita bisa mengabdikan kita di masyarakat sehingga kita dapat bermanfaat bagi siapapun. Yeah. Memang itu adalah kunci utama kita bisa bermanfaat bagi siapapun. Terus lagi buat teman-teman Pramuka mungkin silahkan nikmati prosesnya karena di setiap tempat, di setiap organisasi apapun itu pasti dapat memberikan sebuah pengalaman, dapat memberikan sebuah kemandirian dan juga dapat memberikan sebuah manfaat minimal bagi diri kita sendiri dan betul khusus sekali, bagi orang lain nantinya. Maka dari itu dimanapun tempatnya, kapanpun dan usia berapapun silahkan kita tetap berproses dan upayakan kita tetap bermanfaat bagi sesama. Oke. Itu semangat dari Kak Felix ya teman-teman Pramuka Penegak Pandega. Yang kita garis bawahi adalah teman-teman semuanya ya adalah kita sebagai seorang manusia ya di dunia ini harus bermanfaat untuk orang lain dan sesama gitu ya. Jadi dimanapun organisasi kita ya kan, ini kita bertiga dari organisasi yang berbeda begitu. Tentunya seluruh organisasi ini memiliki daya untuk sebagai manusia di dunia ini adalah untuk bermanfaat dengan orang lain begitu. Terima kasih untuk semangatnya dari Kak Ulil dan Kak Felix untuk teman-teman Pramuka Penegak Pandega. Nah, sesuai tema kita yaitu kepemudaan dan bakti masyarakat. Ini ada Kak Ulil juga dari organisasi Pemuda Karang Taruna. Nah, dan juga ada Kak Felix dari PC IPENU ya, ini juga pemuda karena ikatan pelajar begitu. Sesuai perkenalan dari narasumber tadi, nah ini Kak Felix dan Kak Ulil ini sudah tidak diragukan terkait baktinya di masyarakat. Apalagi kalau IPENU dan Karang Taruna itu pasti berada di masyarakat begitu ya Kak. Dari ranting kalau IPENU, kalau yang Karang Taruna juga dari desa ada, dan itu sumbangsinya sudah sangat jelas begitu. Berbeda kalau kita begitu ya teman-teman ya, kita itu lahirnya memang di dunia pendidikan begitu Kak. Karena kita kebanyakan masanya itu di sekolahan. Nah itu mungkin kita juga pengen kolaborasi begitu Kak, agar kita nanti siap mengabdikan diri di masyarakat gitu. Kak Ulil juga tahu nggih Kak, kalau Trisatyanya Pramuka Penegak Pandega itu kan ikut serta membangun masyarakat. Nah ini yang kita akan ulas lebih dalam dengan Kak Ulil dan Kak Felix begitu. Nah ini Kak proses kegiatan mungkin sebelum masuk ke kegiatan perbincangan inti mungkin dari Kak Ulil sendiri selama pandemi ini kegiatannya seperti apa di Karang Taruna Kakak, penyesuaiannya, dan Kak Felix juga kegiatannya di PC IPENU penyesuaiannya seperti apa, bisa dijelaskan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman juga pengen tahu begitu Kak kesibukan di Karang Taruna utamanya di masa pandemi. Monggo Kak Ulil dulu. Ya, terima kasih. Kalau kita di Karang Taruna, karena anggota kita itu dari desa. Okay. Ya, berawal sebenarnya Karang Taruna kan memang adanya di desa. Kalau kita di kecamatan, di kabupaten, provinsi itu hanya sebuah forum yang memfasilitasi. Betul. Nah, sebenarnya tidak ubahnya juga dengan pramuka sebenarnya. Pramuka pun sebenarnya di desa pun ada, hanya tidak aktif, tidak dibentuk. Yeah, kalau misalnya mau dibentuk bisa. Tetapi orang-orangnya kan ada di desa. Iya. Yeah.
Kalau di kita, kegiatan kita selama pandemi ini ada beberapa kegiatan yang sifatnya sosial, ya bantu masyarakat. Yang jelas apapun itu bisa dilakukan. Ada beberapa program yang dilakukan di desa seperti berkah, pokoknya ada yang dia bantu makan, bantu ngasih beras, bantu apa dan sebagainya kepada teman-teman SMA. Dan kalau kita di kabupaten pun terlibat di dalam pemakaman di desa, beberapa desa juga ada teman-teman yang memang membentuk tim pemakaman sendiri. Terus kalau di bidang ekonomi kita mencoba untuk menggiatkan teman-teman berwirausaha. Rata-rata mereka berwirausaha dan pertanian ya. Terus ada beberapa yang memang usaha dagang. Oke, tadi sudah diberikan ya sapaan dari kakak-kakak, dari Kak Felix juga dari Kak Ulil. Nah ini Kak, bagaimana sih proses kegiatan di Karang Taruna dan di PC IPENU, ada IPPNU juga ya. Nah itu seperti apa arah kiprahnya begitu, dan selama masa pandemi ini juga coba bisa disampaikan Kak proses penyesuaiannya biar rekan-rekan Pramuka Penegak Pandega yang ada di Ambalan ini bisa mengetahui dan bisa mengambil intisarinya begitu Kak. Monggo. Mungkin dari Kak Ulil dulu nggih. Oke. Di masa pandemi ini kita Karang Taruna yang notabene berada di desa, betul. Itu banyak, ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna desa. Dari mulai terlibat dalam pemakaman jenazah COVID, yang jelas itu ada beberapa desa yang memang membentuk tim. Terus ada beberapa desa juga yang melakukan donasi untuk orang-orang yang melakukan isoman di rumah. Terus terlibat di dalam jogotongo lah. Terus ada juga yang melakukan kegiatan UMKM tapi secara online. Nah, dari kegiatan-kegiatan itu yang memang bisa dilakukan karena kita mau kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa bisa. Jadi memang kegiatannya kegiatan lebih ke bakti ke masyarakat, betul, atau kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Kalau kami di kabupaten sendiri, kami bekerjasama dengan beberapa pihak untuk berkegiatan. Salah satunya dengan Persatuan Buddha Indonesia. Itu kita dipercaya untuk membagikan beras sekitar 10 ton. Jadi 1000 paket. 1000 paket. 1000 paket. Terus kita sendiri membagikan yang dengan anggaran kita itu 500 paket. Nah, dari itu harapan saya sebenarnya teman-teman pramuka jangan melihat kita ada anggaran enggak. Kita mau membantu. Saya melihat teman-teman di desa beberapa Karang Taruna itu dia berkreasi bagaimana bisa membantu orang tapi melibatkan orang lain. Ini yang saat ini kan sebenarnya di masyarakat kita juga mengejala itu. Tapi salahnya sekarang itu kalau kita membantu itu untuk selfie maksudnya gitu. Nah, ya saya berharap sih maunya seperti itu, tetapi saya berharapnya tidak seperti itu karena sekarang orang yang mau kita bantu pun juga ada yang berkenan, ada yang tidak. Gitu. Nah, saya menyarankan kepada teman-teman pramuka coba menggali potensi teman-teman. Sebenarnya di Kabupaten Kudus itu pramukanya cukup besar, terutama di sekolah.
Iya, saya Masanya di sana. pernah ngomong itu, Iya. saya pernah jaga kepada dengan teman-teman Purna Dewan Kerja itu seperti itu. Itu kalau digarap hubung kemanusiaan, mau menyelesaikan masalah pandemi, Warcap bisa. Tidak menyelesaikan, tetapi membantu pemerintah. Karena kemarin kan kita melihatnya kan pada saat banyak isoman dan lain sebagainya, banyak yang tidak terurus. Iya. Nah sebenarnya disitulah pramuka bisa hadir. Kalau di kita itu Kementerian Sosial hadir, nah sekarang coba pramuka hadir di masyarakat. Bagaimana cara menggali potensi yang ada di pramuka? Bayangkan misalkan anggotanya pramuka yang tingkat SMP dan SMA, Iya. itu misalkan 25.000 orang. Itu dalam misalkan jangan kalau belum kemanusiaan kemudian 1 bulan sekali. Nah ini dibuat bagaimana caranya bisa menggali itu. Kalau di NU ada INU. Nah, INU, iya. Iya. Nah, pramuka coba menggali itu. Iya. Dikelola. Yang penting transparansinya aja. Ya, akuntabilitasnya ada. Bagaimana bisa menggarap segmen teman-teman pramuka dan bagaimana bisa membantu masyarakat. Saat ini yang belum tergarap itu. Sebenarnya itu ada, tapi kan teman-teman pramuka menggarapnya sporadis saja. Sporadis. Yuk kadang sudah selesai. Tidak mau continue. Iya, jangan continue pasti bisa. Saya yakin bisa. Wong tenaganya ada, muda-muda toh. Tenaganya ada. Yang penting apa? Teman-teman pramuka harus punya data. Siapa sih yang mau kita bantu? Nah, itu. Kita butuh berapa dana berapa atau barang berapa. Nah, kalau kita sudah ya memang penggali potensinya ada di anggota sendiri. Gitu. Kalau di pramuka kan ada iuran pramuka kan. Itu coba mulai digalakkan lagi. Nah, kalau tidak ada iuran pramuka yo hubung kemanusiaan ya sudah seperti itu. Siap. Ya, itu masukan dari Kak Olil ya, teman-teman pramuka penegak Pandega. Nanti kita siapkan ya terobosan kita bersama untuk membantu di masa pandemi ini. Dan itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di Karang Taruna. Juga notabene-nya kalau di desa, teman-teman juga ada di desa, nanti bisalah nanti kolaborasi begitu dengan yang ada di Karang Taruna. Dan juga ada ini Kak Felix ya. Bagaimana Kak arah kiprahnya dari PC IPNU IPPNU ya selama ini begitu, dan penyesuaian di masa pandemi ini seperti apa Kak begitu? Ya, terima kasih. Kalau berbicara pandemi ini kan sudah 2 tahun ya Pak. Iya. Ini insya Allah semoga saja lah. Semoga segera berlalu dan segera usai. Katakanlah seperti itu. Semenjak pandemi seperti ini, memang semua aktivitas organisasi yang ada di IPNU IPPNU itu berubah total. Yang mulanya seperti halnya dulu di periode sebelum saya itu kita pelantikan itu bisa mendatangkan delegasi saja itu hampir 1.500 orang delegasi waktu di UMK. Ketika di periode saya kemarin terpilih di bulan November itu kita pelantikan hanya diberikan izin katakanlah itu 60 sampai 70 orang. Jadi itu mulai merubah pola dan juga merubah sistem yang ada, sehingga kebiasaan baru ini mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Mulai dari bulan Maret kemarin di tahun 2020 kita banyak sekali yang sudah kita jalankan yang sifatnya kegiatan bakti ya. Memang itu yang pertama saat pandemi pertama kita melakukan bakti bagi-bagi sembako, memang bekerja sama dengan salah satu instansi baik itu swasta maupun pemerintahan. Terus juga di kami ada yang namanya CBP-KPP. Oh iya. Yang CBP-KPP tersebut itu kita salah satu lembaga kami yang bergerak kepada yang pertama dalam hal kepanduan, kedisiplinan. Di situ CBP-KPP juga ikut terlibat pas di tahun 2020 kemarin ketika ada banjir melanda Kabupaten Kudus. Oh iya. Seluruh Kabupaten Kudus ya kita mulai dari pos yang ada di Kaliwungu, di Undaan,
terus di Jati, Goleng ketika tanggul jebol, kita di situ juga berperan aktif, memang mengerahkan kader-kader kita untuk membantu teman-teman masyarakat yang terdampak banjir. Saat itu juga kita dari lembaga kami, dari organisasi kami juga bisa mengelurkan meskipun sedikit, hanya kisaran belasan juta untuk membantu operasional yang ada di posko. Itu. Terus semakin ke sini memang ketika kita hanya fokus dalam kegiatan tersebut tanpa memikirkan bagaimana peningkatan kualitas SDM kader kita, peningkatan pemahaman intelektual kader kita, tentunya juga itu sangat kurang. Maka dari itu saat pandemi seperti ini bagaimana kita menyesuaikan kegiatan-kegiatan kami sehingga itu bisa dirasakan seluruh kader-kader yang ada di Kabupaten Kudus. Contohnya yang pertama itu di momen ini Agustus ini insya Allah kita akan ada pengumuman karena tahap lombanya sudah ada, kita pengumuman hasil kejuaraan lomba cover lagu tradisional. Teman-teman juga pada tahu ini mungkin ya, cover karena lagu tradisional. Ada ikut kayak Karena kenapa kok bukan lagu nasional atau lagu kemerdekaan tradisional? Karena saat ini pandemi sekolah kan kita libur, Pak. Iya. Rata-rata kita mempelajari lagu tradisional itu hanya di sekolahan saja. Iya, betul. Lah pasca sekolah, kuliah saja saya nggak pernah. Iya. Ada tugas itu. Butuh direview. Butuh direview. Nah, maka dari itu bagaimana kita mengangkat masa-masa kita dahulu waktu di SD, di MI sehingga minimal itu mengenang pada diri kita dan juga melestarikan lagu itu dengan kita isi kemerdekaan dengan lagu-lagu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua kaitannya dengan lomba tersebut juga kita berniat untuk meningkatkan kualitas dalam hal multimedia di tingkatan teman-teman yang ada di ranting atau di desa. Karena bagaimanapun kita bisa mendidik atau memberikan hal positif itu harus ada pemantik dari kita. Kalau kita hanya menjalankan instruksi, semua pimpinan ranting atau semua pengurus yang ada di tingkatan desa kita buat kegiatan multimedia. Itu bukan paling penyerapannya berapa persen. Tapi kalau kita kasih sedikit pancingan buat mereka contoh untuk ada kegiatan ini biar mereka ada kegiatan juga mereka sehingga ada niat untuk meningkatkan kualitasnya. Terus yang paling utama lagi kaitannya dengan kegiatan bakti ini di IPNU IPPNU karena kita organisasinya pelajar, kita sangat gimana ya, prihatin terhadap kondisi para pelajar sekarang. Itu yang pertama mulai dari tingkatan MI, SD, ya kan, terus MTS, MA, secara tidak langsung mereka itu dalam hal pembelajaran sangat berbeda dengan kondisi sebelum pandemi. Sangat berbeda, terus yang didapatkan mereka juga sangat berbeda lah. Apalagi di tingkatan MI maupun SD. Itu saya itu ya proses pembelajarannya itu sangat gimana ya? Bisa diterima tapi penyerapannya atau tingkat keefektifannya itu sangat minim, seperti itu. Ini saya berbicara kondisi realnya. Dan rata-rata kalau di tingkatan desa itu yang mengerjakan soal mata pelajaran itu bukan anak ya Pak. Itu malah rata-rata ya memang orang tuanya yang itu kondisi realnya seperti itu. Meskipun ada banyak lah yang orang tua itu yang memberikan pembelajaran di tempat lain seperti dileskan di mana itu banyak lah, sehingga ketika melihat salah satu problematika tersebut IPNU IPPNU hadir di tengah-tengah masyarakat untuk berupaya meminimalisir dari hal tersebut, yakni dengan kita membuat kegiatan bimbingan belajar di tingkatan ranting. Kita membuat bimbingan belajar di tingkatan desa, di tingkatan ranting. Insya Allah kita akan garap se-Kabupaten Kudus dan semoga saja bisa launching di bulan ini. Amin. Kita sudah ada 42 titik di beberapa kecamatan kita buat bimbingan belajar itu. Karena di situ bimbingan belajar tersebut kita fokuskan hanya di tingkatan MI dan juga tingkatan SD.
Kalau MTS saya kira para siswa itu sudah bisa menerima pembelajaran dengan via daring, prosesnya mereka bisa mengikuti kan. Ya, SMA, kuliah sudah. Kalau di tingkatan MI kalau kita mau melihat di tingkatan desa itu sangat memang butuh uluran tangan kita, Pak. Betul, Kak. Sehingga kita membuat kegiatan pembelajaran seperti bimbingan belajar yang tentunya itu sesuai dengan protokol. Dan bagaimanapun perlu kita garis bawahi, kenapa kok saya angkat kegiatan tersebut? Karena merawat generasi itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, itu adalah proses kaderisasinya, betul sekali. Secara tersiratnya. Mungkin itu sih. Oke, tepuk tangan untuk narasumber kita dari Kak Ulil dan Kak Felix ya. Terobosan dan penyesuaian di masa pandemi ini sangat bagus sekali dan tetap mengarah kepada masyarakat begitu ya Kak ya. Terutama tadi yang disampaikan oleh Kak Ulil ya, sebagai organisasi yang memang ada di masyarakat, tidak hanya berpangku tangan terkait proses pendukung anggaran dananya begitu ya. Karena kalau teman-teman pramuka penegak Pandega ini kan mungkin kalau kegiatan masih disuplai oleh gugus depan begitu ya. Wong kita sendiri dengan kerja juga masih 80% dari kuartit cabang begitu ya. Tapi di lain hal dari yang PC IPNU maupun Karang Taruna berusaha bagaimana caranya kerjasama dengan lembaga lain sehingga kegiatan baktinya masih bisa dilaksanakan begitu ya Kak ya. Nah, itu menarik sekali itu yang bisa menjadi titik utama yang harus teman-teman perhatikan ketika nanti setelah teman-teman keluar dari bangku pendidikan begitu. Nah ini juga menarik sekali yang pengen saya ulik kemarin begitu Kak, karena kemarin itu kita ada podcast terkait kesenian begitu, kesenian daerah. Ini tadi dari PC IPNU juga menyelenggarakan terkait cover lagu daerah. Nah itu juga bisa dijadikan sebagai uji SKU itu teman-teman pramuka penegak Pandega ya. Itu di poin SKU nomor 10 ya, kesenian daerah. Itu boleh. Kemarin kan disampaikan oleh Kanisa ya, kan boleh seni daerah itu dengan bernyanyi lagu-lagu daerah. Nah itu bisa. Nah nanti dengan adanya seperti itu nanti mungkin bisa semakin semangat teman-teman pramuka penegak Pandega untuk melaksanakan kaderisasi di ambalannya masing-masing gitu ya teman-teman semuanya. Iya, jadi itu ya teman-teman yang disampaikan oleh Kak Felix dan Kak Ulil gitu. Nah ini Kak, secara umumnya Kak ini, secara umumnya ya ini kalau tadi kan pertanyaan saya lebih mengarah ke pandemi begitu ya Kak. Secara umumnya arah dan tujuan dari Karang Taruna sendiri dan IPNU IPPN itu di masyarakat seperti apa Kak? Dan sehingga adanya Karang Taruna dan IPNU IPPNU ini berpengaruh besar tidak terhadap masyarakat begitu Kak. Monggo mungkin dari Kak Fer dulu ya, gantian ya. Ya terima kasih. Garis besarnya ya. Iya garis besarnya. Biar nanti teman-teman pramuka penegak Pandega ini tahu gitu. Ya. Secara garis besar di IPNU IPPNU kita adalah organisasi badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Jadi kita organisasi yang seusia pelajar yang menjadi salah satu badan otonomnya Nahdlatul Ulama. Di tingkatan ranting, kalau kaitannya dengan masyarakat, di tingkatan ranting kita IPNU IPPNU secara usia antara 17 sampai 20 tahun. Di usia PAC atau tingkatan kecamatan mulai dari 19 sampai di usia 22 tahun. Kalau di tingkatan cabang kita mulai dari 21, 20 sampai di usia 24 dan juga rata-rata ada juga yang 25 tahun. Itu di tingkatan kabupaten. Memang jenjang dalam garis besar di IPNU IPPNU kita mewadahi para santri, para pelajar yang
santri pelajar Nahdlatul Ulama kita wadahi di Ibnu IPPNU untuk yang bertujuan yang pertama bagaimana kita bisa merawat ideologi kita, merawat kepercayaan, merawat keagamaan kita. Jadi Ibnu IPPNU ini berperan bagi individu kader kita untuk menjaga ideologi, keagamaan dan juga intelektual yang lain. Yang kedua juga kita juga di situ punya peranan bagaimana kita mulai sejak usia SMP maupun SMA, karena kita juga ada Ibnu IPPNU di tingkatan sekolah SMP maupun SMA atau MTS juga MA. Di situ menerapkan bagaimana kita tekankan kecintaan kita juga terhadap tanah air kita. Jadi bukan hanya muluk-muluk tentang ideologi agama kita, tapi juga kita nasionalisme kita selalu gaungkan bagaimana Ibnu IPPNU itu bisa hadir di tengah-tengah hal tersebut. Terus di Ibnu IPPNU juga memang di situ secara garis besar bagaimana ini menjadi Ibnu IPPNU menjadi kawah candra di muka bagi seluruh para santri dan juga para pelajar terkhusus di Kabupaten Kudus. Jadi Ibnu IPPNU ini tempat mereka berproses sehingga apa yang mereka dapat minimal dapat dimanfaatkan bagi dirinya sendiri dan juga nanti bermanfaat juga bagi orang-orang lain. Mungkin seperti itu. Dan paling utama, ini satu juga poin terakhir, kaitannya dengan pembentukan karakter, pendidikan karakter di Ibnu IPPNU juga di situ kita tekankan bagaimana kita punya moralitas, punya pemahaman dan juga hal-hal yang lain bagaimana pendidikan karakter itu bisa maksimal sehingga kita dapat menemukan sebuah peradaban yang lebih luhur dan lebih baik. Betul. Dan menariknya juga ini kebetulan di Kabupaten Kudus kan ada pembahasan perda mengenai pendidikan karakter ya Mas Ulil ya. Ini harapannya juga bagaimana perda tersebut bukan hanya menjadi sebuah bunyi-bunyian, tapi memang betul-betul dapat kita aplikasikan di semua lembaga, di semua organisasi manapun, dan itu bisa menjadi sebuah perubahan atau kemanfaatan yang sangat luar biasa dengan adanya perda tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Itu ya dari Kak Felix terkait gambaran umum adanya IPNU IPPNU begitu, baik dari ranting sampai dengan pusat begitu ya Kak ya. Nah ini untuk yang Karang Taruna seperti apa Kak gambaran umumnya adanya Karang Taruna di masyarakat begitu Kak? Sebenarnya gini, karena Karang Taruna itu ada di desa, sebenarnya gini, Karang Taruna punya tugas membangun kesejahteraan masyarakat, terutama di lingkungan pemuda. Karena umur yang dijangkau itu dari mulai 13 sampai dengan 45. Harapan besar yang diinginkan adalah bagaimana bisa menyatukan teman-teman pemuda di desa yang saat ini mungkin ada gap antara pemuda dukuh mana dan dukuh mana. Betul. Seperti itu. Yang kedua, mensinergikan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat di desa. Karena saat ini banyak organisasi sosial kemasyarakatan itu berjalan sendiri-sendiri, terus akhirnya tidak bisa mengkerucut bagaimana supaya penanganan masalah sosial di desa itu bisa bisa tercapai. Karena di desa pun banyak perpecahan. Ini sebenarnya teman-teman Karang Taruna desa itu ingin mensinergikan itu. Karena sebagai salah satu organisasi kepemudaan yang berplat merah. Karena yang diakui di desa ya memang Karang Taruna kan. Sebenarnya kan begini, teman-teman pramuka, teman-teman
Ibnu PPNU, teman-teman Ansor, Banser dan lain sebagainya. Istilah Karang Taruna itu, karena itu sebuah lembaga yang tidak ada orangnya, ibaratnya seperti itu, perlu diisi orang, kan gitu kan? Yang isi siapa? Ya semua elemen. Bisa orang NU, bisa orang Muhammadiyah, bisa orang seluruh elemen. Non Islam dan lain sebagainya. Betul. Makanya kami tadi juga bekerja sama dengan Persatuan Budaya Indonesia tadi. Nah, coba itu kita ingin mengkolaborasikan itu, menyatukan. Karena anggaran di desa itu ada. Betul. Perlu diawasi. Betul, diawasi. Kan? Daripada kita gremeng. Ya, betul. Gitu. Intinya kan di situ. Iya, betul. Uangnya kemana? Padahal satu desa itu minimal 1 M. Ya itu ya kan, rekan-rekan ya. Mau dikemanakan uangnya kan seperti itu kan? Pemuda juga harus mengambil alih di situ ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pramuka di desa mau berperan, ya kan? Biasanya ini terpengaruh dengan teman-teman Karang Taruna yang sudah ada. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau saya mau saya Karang Taruna, kebetulan saya Karang Taruna ya. Mau saya Karang Taruna, mau saya pemuda apa dan lain sebagainya. Tunjukkan eksistensi dulu. Nanti pasti akan berpengaruh di desa. Ada pengaruhnya di desa. Nah, setelah ada pengaruhnya di desa ini, pasti desa akan membutuhkan gitu. Nah, mari teman-teman yang ada di desa, teman-teman pemuda, baik itu pramuka dan lain sebagainya, monitor organisasi Karang Taruna di desa. Kalau nggak gerak, bagaimana cara menggerakkannya? Betul. Ada aturannya. Ini ada ADART-nya baru. Iya, sudah ada ADART-nya. Silahkan. Karang Taruna itu tidak miliknya orang-orang tertentu. Siapapun bisa masuk. Mau dibikin seperti Ibnu PPNU boleh, bisa. Bisa tapi tidak boleh dalam arti konteks keagamaannya tidak bisa. Betul. Karena ini kompleks umum. kan. Nah, maksudnya begini, sistem kaderisasinya dan saya mau seperti itu silakan. Ya kan? Nah, umurnya sudah jelas. Ya, kalau di desa sudah ada sekarang batasan umurnya. Secara umum 45, tapi kepengurusan maksimal 35. Gitu. Kenapa sampai 35? Karena misalkan mau fight dengan pemerintah desa itu berani. Iya. Karena kan udah anggota dewasa gitu ya. Iya, jelas seperti itu. Iya, karena kalau di desa, kalau yang pegang teman-teman ibaratnya tingkatan anak SMA, anak kuliah, idealisnya cukup tinggi. Pasti akan harus ada yang menengahi gitu ya kan. Kalau misalkan umur yang antar 30-35 ini kan pola pikirnya sudah berbeda. Nah, silahkan. Saya masalahnya gini, kalau saya ke desa-desa dan lain sebagainya, saya jarang menemukan teman-teman pramuka aktif di Karang Taruna. Nah itu teman-teman ya. Iya. Itu catatan ya, itu nanti teman-teman harus kembali ke Karang Taruna. Saya sebenarnya sudah memberikan tempat, kepada teman-teman pramuka, entah itu yang saya kenal, entah tidak sebenarnya, melalui Purna Dewan Kerja dan lain sebagainya. Yuk aktifkan, ayo aktif di desa gitu loh. Karena apa? Pada saat saya harus mencari teman-teman pemuda untuk menjadi pemuda pelopor, saya juga dulu kesulitan. Karena itu tidak ada yang harus menjadi pelapor. Ya yang kembali nanti jadi pelopor. Yang sudah lulus. Pelapornya karbitan semua. Kembali ke Karang Taruna. Yuk siapkan diri teman-teman yang ada di desa, teman-teman anggota pramuka. Kalau Ibnu PPNU sudah bisa masuk, Ansor masuk, Banser masuk, kan gitu kan. Tapi nah ini teman-teman pramuka ya ada yang Ibnu ada yang tidak, tapi yang tidak punya kegiatan di rumah ini loh. Ya itu loh, yang gabut-gabut aja gitu loh. Nah itu gabung aja. Kan kalau kegiatan pramuka kan begini loh maksudnya. Saya melihat kan gini. Saya itu dulu kalau pramuka itu 1 minggu full. Bajunya pramuka. Gitu. Bajunya pramuka saya. Nah ini kaulil ya. Ya kan? Nah, itu sampai 1 minggu loh. Tapi saya caranya satu-satu, jangan
Ya, aku yuk pramuka, ya Karang Taruna ada. Saat ini kebetulan saya lebih fokus di Karang Taruna, betul. Tapi saya tidak meninggalkan pramuka. Betul. Saya masih menjadi pembina pramuka, masih aktif di beberapa kegiatan sosial kepramukaan. Sosial kepramukaan itu masih, karena saya masih menjadi anggotanya, gitu. Karena saya salah satu anggota di APR, kan gitu kan. Nah, mari bergabung, rubah mindsetnya teman-teman Karang Taruna di desa. Perlu hadir. Perlu hadir teman-teman semuanya. Saya tunggu. Ya, itu. Harapannya saya ingin Karang Taruna di desa bisa mengkolaborasikan atau menyatukan teman-teman di desa. Seluruh ormas yang ada gitu ya kan. Karena pramuka di tengah. Pramuka ada di tengah. Betul Kak. Kan gitu loh. Mau yang dari pemuda Katolik, pemuda gereja, nah itu semuanya bisa masuk gitu. Seperti itu. Nah, silakan itu. Yang jelas anggaran di desa ada, ADART-nya ada, aturan penganggarannya ada. Itu. Lah nek pramuka kok kan gini, berbakti kita tidak harus atas nama pramuka. Betul. Kan gitu kan? Iya. Ya sewaktu-waktu gue bajunya pramuka nggak apa-apa kan gitu loh. Iya, betul. Maksudnya seperti itu. Iya, gitu. Jadi seperti harapan besarnya itu kalau tujuan kita adalah membangun kesejahteraan masyarakat terutama di bidang kepemudaan. Nah, ini menarik Kak Ulil dan Kak Felix ini ya. Terkait peran penting dari IPNU, IPPNU dan Karang Taruna di desa begitu memang sangat-sangat dibutuhkan untuk memadai teman-teman pemuda yang ada di desa agar mereka bisa melaksanakan kiprahnya. Karena kan usia pemuda itu kan usia emas ya, di mana mereka memang nantinya juga akan menjadi calon pemimpin bangsa ya kan gitu. Mbah nanti akan jadi penggantinya Pak Kepala Desa ya kan, atau nanti Pak Camatnya atau Bupati sampai Presiden, itu adalah para pemuda-pemuda saat ini. Nah makanya perlu ada wadahnya, yaitu di Karang Taruna, ada di PC IPNU, dan kalau pramuka juga ada di KC Kudus sebenarnya ya kan, kalau di Kudus. Nah manfaatkan seluruh ormas itu ya Kak ya. Nah tapi kalau memang di desa itu paling utama, karena kita mau mau di IPNU, IPPNU maupun di DKC maupun organisasi komunitas lainnya, ketika kembali di desa memang organisasi yang paling pusat adalah Karang Taruna. Itu plat merah kata yang Kak Ulilnya itu. Nah harapannya itu yang menjadi prioritas rekan-rekan semuanya untuk mengabdikan diri di Karang Taruna, karena di situ jangkauannya lebih luas ya Kak. Dan anggarannya ada ya. Nah anggarannya juga ada. Nah itu teman-teman silakan, walaupun memang tetap nanti ada kolaborasi begitu ya Kak ya. Nah itu silakan ya. Gini saya tambahkan, Karang Taruna itu punya anggaran. Iya. Tetapi tidak untuk Karang Taruna. Kan di dalamnya Karang Taruna ini banyak banyak kotak-kotak nih. Ada IPNU, IPPNU. Oh begitu. Kalau misalkan teman-teman IPNU, IPPNU mau mengadakan pengajian, bagaimana Karang Taruna ini bisa memfasilitasi? Oh begitu. Kan seperti itu. Nah itu makanya, itu harus pusatnya adalah Karang Taruna. Jangan ragu ya begitu ya Kak. Kalau mau gabung di Karang Taruna, di desa ya. Nah ini menarik di situ Kak. Nah ini bagaimana Kak caranya gabung di Karang Taruna, dan mungkin nanti Kak Felix juga menjelaskan terkait IPNU di desa bagaimana cara masuknya. Mungkin dari Kak Ulil dulu nih, karena masih menggebu-gebu ini. Kalau semuanya sudah menjadi anggota Karang Taruna. Oh gitu. Jadi secara otomatis. Oh gitu. Menurut Permensos nomor 25 siap 2019. Ya, itu ya teman-teman, ini secara otomatis sudah anggota Karang Taruna. Hanya teman-teman kan ada yang aktif, ada yang pasif. Gitu. Makanya teman-teman yang pasif aktif. Karena Pak Kades pun juga bingung. Loh iya, di desa itu Pak Kades bingung. Yang ditunjuk pengurus ya, perasaannya Pak Kades ini karena orangnya Kades mesti aktif dan lain sebagainya. Aktifnya pada saat Pilkades kan gitu. Kita nggak tahu setelah Pilkades kan. Iya, maksudnya gitu. Butuh orang yang aktif untuk menggerakkan roda organisasi. Betul sekali. Ya kan? Pak Kades itu tidak akan mengeluarkan anggaran kalau
organisasi ini tidak berjalan. Tidak berjalan. Orang-orangnya tidak ada kegiatan. Tidak ada orangnya. Satu itu. Nggih. Kedua, asal teman-teman aktif, sebenarnya gini, teman-teman aktif, siapa pengurus Karang Tarunanya ditembusi, diajak kegiatan. Yang penting diajak kegiatan dulu. Sebenarnya seperti itu. Kalau di Pramuka di IPNU PPNU kan harus ada ngisi formulir pendaftaran dan sebagainya. Gitu. Kalau di kita enggak. Oh gitu ya. Asal kita mau aktif, siapa yang terlihat aktif pasti nanti akan menjadi pengurus. Iya. Karena di situ ada aktif dan kalau pasif pasti tidak akan ditinggal. Karena kan semuanya otomatis tadi sudah anggota kan gitu. Nah, maka aktiflah di desa. Nah, ini ukuran gini. Karena begini, kalau kita aktif pun desa juga membutuhkan orang aktif. Karena apa? Untuk membangun desa. Kalau teman-teman pemuda pasif, nah itu nggak ada pergerakan begitu ya Kak. Masyarakat desa pun akan dibohongi. Karena orang dewasa pun orang tua kan sudah beda. Iya, berbeda jalur. Saya harapannya itu di desa, yuk teman-teman yang setelah SMA, yang tidak kuliah, yang tidak bekerja, aktiflah di Karang Taruna desa. Nanti biar gini loh, anggaran di desa itu untuk bisa pemberdayaan pemuda. Saat ini kan pemberdayaan masih abu-abu. Betul, Kak. Belum hijau, masih abu-abu. Nah, itu merah tidak, hijau tidak, masalahnya gitu loh. Abu-abu, remang-remang lah. Maksudnya sebenarnya. Kalau ingin, ya memang karena itu sudah secara otomatis teman-teman harus aktif. Nah, memang harus mencari tahu siapa yang pada saat ini pengurusnya siapa. Tembusi saya ini pemuda kalau dari tidak desa mau ini. seperti itu, munculkan diri teman-teman menjadi idola di desa. Nah, gitu. Nah, itu dia. Silakan. Iya, caranya munculkan. Ya harus punya ide, ya jelas. Nah, idenya apa? Idenya buat sebuah kegiatan yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Mungkin dimulai dari tingkat RT-nya dengan sesama pemudanya gitu ya Kak. Tingkat RT buat kegiatan sosial nanti akan yang terpandang. Dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Contoh kecilnya nangani sampah. Itu paling mudah. Kalau menangani sampah ini bisa prosesnya jalan bagus, ya kan? Kita dapat hasilnya, masyarakat dapat hasilnya. Pasti desa nanti akan melirik. Dan mendukung. Kalau sudah melirik, ya nanti tinggal bagaimana kita bernegosiasi. Ya, betul. Sebenarnya seperti itu. Masuknya enak. Akhirnya teman-teman akan diakui, Karang Taruna. Dengan sendirinya seperti itu. Jadi pengurus Karang Taruna ya, atau dan lain sebagainya. Nah, selain pengurus kan ada anggota. Nah, itu nanti biasanya kalau sudah berjalan ada prosesnya, ada pengurus, ada anggota. Kalau masih hanya pengurus berarti ini belum jalan. Saya melihatnya itu. Hanya saya memang menunggu teman-teman pramuka, karena kalau saya melihatnya pramuka begini, kenapa harus teman-teman pramuka? Apakah itu sudah berubah atau belum? Kalau dulu sampai saat ini pun masih. Kita bergerak, kita berkegiatan itu tidak selalu melihat ini saya punya uang berapa. Dan jelas itu. Ikhlas bakti. Yang penting asal bisa mau bergerak. Itu pasti akan mau terlaksana. Bergerak, tidak malu. Kalau misalkan gini, ngurusi sampah kan harus tidak malu. Iya betul. Kan gitu. Tapi ngurusi sampahnya yang profesional. Yang memang. Kalau teman-teman katakan bank sampah lah. Berdaya guna kan gitu. Kelola bank sampah dengan profesional, itu nanti akan berjalan dengan baik. Nah, itu prosesnya seperti itu. Tidak harus teman-teman daftar. Nah, kalau nanti misalkan sudah berjalan dengan baik organisasinya Karang Taruna, baru mungkin daftar. Karena tahun ini kita baru mau proses membuat KTA. Oh gitu. Karena Karang Taruna sudah mulai disalahgunakan. Nah itu. Banyak yang menyalahgunakan. Yang bukan gitu ya kan. Dia tidak aktif di Karang Taruna. Yang bukan tapi kan, gitu. Tapi menggunakan nama Karang Taruna untuk mencari uang. Gitu loh. Dan itu banyak sekali. Nah ini peran Kaulil nanti yang akan menetralkan itu semuanya. Saya ingin menunggu teman-teman seperti itu. Kontribusinya teman-teman Karang Taruna melalui
pramuka, kalau Ibnu IPPN sudah karena di bidang keagamaan kan gitu. Betul. Yang umum. Yang umum pramuka ini kan memang masih di dunia pendidikan. Nah, gitu setelah pendidikan itu nanti silahkan ya. Wong ilmunya di Dewan Ambalan ya kan itu kan banyak sekali. Pasti tinggal ngelanyahke gitu ya bahasanya ya Kak ya kan. Ibaratnya gini. Kalau saya katakan seperti ini. Belajarnya di pramuka, pengembangannya nanti di Karang Taruna. Monggo. Gitu. Kalau jenengan sudah belajar di Ambalan, sudah belajar di sekolah, kalau tidak dikembangkan, ya percuma. Ya. Bisa mungkin teman-teman SMA mau aktif di Karang Taruna, bisa. Monggo. Jadi langsung mengembangkan ilmunya. Karena apa? Teman-teman di desa, ibaratnya misalkan ketuanya sudah 30 tahun ke atas, tidak mungkin dia berpikir proposal, tidak mungkin dia berpikir gitu loh. Yang berpikir itu adalah ya umur 20 itu loh. Gitu. 17, 20 sampai yang 23 saja. Betul itu Kak. Iya, apalagi kalau sudah menikah. Ya, usah. Butuhnya nek ono kegiatan ikut terlaksana gitu kan, terarah gitu. Nah, yang mempersiapkan kegiatan ini loh. Nah, ini kan butuh anak-anak muda gitu. Betul. Nah, itu adalah teman-teman semuanya. Maksud saya teman-teman di Ambalan silahkan. Karena batasnya kan dari umur 13 tahun. 13 tahun berarti umur SMP kan? Iya, betul. Nah, SMA silahkan mulai bergabung di Karang Taruna karena teman-teman. Nah, ini kalau di Ambalan mereka sudah berproses di bidang administrasi, pasti nanti pengembangannya lebih enak. Karena fasilitasnya ada. Pokoknya tinggal ngecake ilmu yang sudah dimiliki. Iya, seperti ya. itu. Gitu. Itu dari Kak Ulil ya terkait bagaimana cara menjadi seorang anggota Karang Taruna. Jadi silakan nanti join gitu ya. Nah, ini kalau yang dari Ibnu IPPNU dulu. Ya ini monggo. Ya, terima kasih. Luar biasa ya Mas Ulil tadi. Semuanya luar biasa. Dan harapannya nanti itu Pak. Di program bimbingan belajar kami itu namanya kan Konsesinal. Nanti bisa itu nanti Karang Taruna betul di tingkatan desa lah. Jadi biar kita sama-sama warnai desa. Nah, makanya jadikan sentil pengurus Karang Tarunanya. Ya. Nah, kalau rata-rata sih memang kita itu penggerak kader-kader kita penggerak di desa mulai dari yang jadi kader pertama yang usia-usia memang yang jadi pengurus saat ini mereka ya rata-rata ikut juga di pengurus Karang Taruna dan juga alumni-alumni yang ada di Ranteng, alumni ketua Ranteng, alumni pengurusnya itu juga rata-rata mereka aktifnya pasca di Ibnu jadi pengurus tingkatan desa juga di Karang Taruna. Kebetulan juga beberapa ketua Karang Taruna yang ada di Kaliwungu yang saya ketahui atau penggerak yang ada di Kaliwungu itu rata-rata kader-kader Ibnu dan juga alumni kader Ibnu gitu. Nah, itu. Untuk kaitannya dengan bagaimana caranya kita join di Ibnu, tentunya kalau yang Karang Taruna tadi kan memang secara otomatis. Kalau kita ada yang namanya sebuah kaderisasi, tingkatan awal kita ada yang namanya kaderisasi Makesta, masa kesetiaan anggota. Nanti itu outputnya menjadi anggota Ibnu, baru anggota. Jadi Makesta bisa dilaksanakan itu mulai dari tingkatan desa dan juga tingkatan komisariat, baik itu di tingkatan SMP atau MTS, baik itu di tingkatan SMA atau MA. Itu bisa kita melaksanakan kegiatan kaderisasi Makesta. Itu nanti outputnya baru menjadi anggota Ibnu. Terus pasca Makesta nanti ada yang namanya Lakmut. Ya, Lakmut latihan kader muda yang nanti outputnya menjadi seorang kader di Ibnu IPPNU. Lah, Lakmut nanti outputnya dari anggota kader-kader tadi bagaimana dia bisa menggerakkan dari anggota-anggota yang ada di Ranteng menjadi seorang leader di tingkatan rantengnya atau di tingkatan sekolahnya masing-masing. Itu kita ada yang namanya Lakmut. Terus kaderisasi yang paling tinggi di Ibnu itu ada yang namanya Lakmut. Minimal itu bisa di tingkatan cabang, itu pun hanya cabang-cabang tertentu yang bisa melaksanakan. Apa itu Kak? Latihan kader utama. Latihan kader utama. Ya, kalau kemarin itu bisa dilaksanakan hanya di tingkatan wilayah atau tingkatan Jawa Tengah. Gitu. Nah, itu kader Lakmut.
Terus bagaimana yang teman-teman yang sudah secara usia mereka sudah kuliah, ameh makesta ewo, gitu mau nah join, itu yang mau join di IPNU repot gitu kan. Terus bagaimana gitu kan? Tenang saja, di IPNU IPPNU kita banyak kok, dari yang mulanya itu dari partisipan. Terus dia hanya ikut join di kegiatan-kegiatan, akhirnya nanti dia harus, meskipun endingnya harus tetap ikut kaderisasi secara formal. Tapi untuk join belum ikut makesta, belum ikut kaderisasi tersebut nggak masalah. Yang penting siapapun itu kita welcome untuk bisa menerima orang untuk ikut berkegiatan dengan kita. Berarti umpamanya ada yang minat tapi tidak masa ada makesta, join dulu begitu nggak masalah. Gitu. Dan saya dulu pun seperti itu mulainya. Baru kayak saya makesta itu nyaman dulu nyamankan gitu. Dulu. Saya itu dulu tertarik dengan kegiatan-kegiatan, kok saya lihat dulu kan ketua Karang Taruna di desa saya kok alumni IPNU, terus yang buat kegiatan-kegiatan di RT, di RW maupun di tingkatan desa itu semua kok anak-anak IPNU. Ketika kegiatan IPNU ketemu bareng-bareng, akhirnya saya iri, saya pengen kayak Mas Masiko. Saya akhirnya ikut agar mela-melu di IPNU, akhirnya ketika ada makesta saya makesta. Dan sekarang pun sampai di tingkat cabang, alhamdulillah gitu, seperti itu. Begitu. Dan juga salah satu di tingkatan pengurus cabang pun sampai saat ini juga masih ada yang beliau orangnya itu sebagai partisipan belum ikut kaderisasi dari awal, itu juga banyak. Dia pernah hanya ikut kaderisasi itu di IPNU itu kelas menulis. Jadi ikut kelas menulis, dia minat, dia mengembangkan potensi yang dia miliki. Di situ dia punya manfaat dan juga punya pengalaman banyak di kelas menulis, sehingga sampai saat ini malah statusnya sebagai tutor kelas menulis di kecamatan-kecamatan. Itu namanya proses gitu. Proses. Meskipun belum ikut makesta. Namanya juga apa namanya? Yang penting mau dulu gitu. Dulu. Seperti pramuka kan saya kira sama. Semua kaderisasi organisasi seperti itu. Sama seperti Karang Taruna tadi kan mau dulu wong secara otomatis sudah anggota begitu ya Kak Ulil ya. Yang penting adalah mau dulu. Iya, betul sekali. Cukup Kak Felix. Jadi seperti itu ya cara joinnya. Nanti kalau tiba-tiba pengen dan itu tidak masa-masa makesta di ranting gitu ya, nanti silakan konfirmasi ke ketua rantingnya mungkin gitu ya Kak ya. Nah itu nanti Kak kok saya agak ada minat ini gabung kan gitu, boleh nggak kita saya gabung dulu begitu ya Kak ya. Nah ini dari Kak Felix sendiri, dari pengurus cabang ya. Dan ketika nanti dari teman-teman pramuka ada yang istilahnya ujian SKU tadi. Iya betul. Nah itu juga ketika memang mau ikut berkegiatan di IPNU, meskipun nanti secara kelembagaan menjadikan pelaporan dia sebagai ujian, itu pun nggak masalah. Kita welcome. Mungkin awalnya seperti itu ya kan, nanti silakan bisa terus gitu nanti ya. Semoga saya bisa terus. Dan juga ini kan ada yang dari IPNU juga itu. Dari Jati ya Mas. Wajah-wajah itu. Jadi saya nggak asing kayak dari tadi. Ya kemarin katanya habis pelantikan itu. Iya. Kak Holil namanya. Gitu. Nah jadi seperti itu. Nah itu memang terkait selanjutnya Kak ini kan kegiatan masyarakat apa sih yang bisa dilakukan oleh teman-teman pramuka penegak pandega di masyarakat, maksudnya minimal tadi terkait uji SKU, umpamanya seperti itu. Ternyata dari Kak Ferry sudah menjawab tadi ya, boleh monggo. Nah kalau nanti pengennya juga kolaborasi sama Karang Taruna begitu, boleh atau tidak Kak? Boleh ya. Nanti silakan nembung saja sama ketua Karang Tarunanya. Ada beberapa kan gini, ada beberapa desa yang memang Karang Tarunanya, ya kan? Ada beberapa desa Karang Tarunanya nggak aktif tapi anggotanya yang aktif, gitu kan. Nah, hanya teman-teman kan bisa melihat mana sih yang Karang biasanya aktif, lihat gitu. Ya. Misalkan contoh teman-teman Karang Taruna yang aktif, setiap minggu ada kegiatan Lintas Pejaten. Oh, nggih. Yang paling aktif itu gitu dia punya program bersih lingkungan setiap minggu. Nah, itu gitu kan. Itu setiap minggu ada kegiatan itu gitu. Misalkan teman-teman mau gabung di situ boleh.
Tapi saya menyarankan enggak, jangan gabung, buat sendiri. Nggih. Yang kau Buat gabung ya sendiri. hanya satu minggu, buat sendiri. Buat sendiri. Biar kelihatan pramukanya. Gitu loh. Karena saya orang pramuka. Tapi nanti itu ya Kak, yang penting konfirmasi gitu sama Karang Taruna. Nah, konfirmasi sama Karang Taruna itu Pak RT dan Pak RW. Pak RW, nah. Pak Kades. Nah, itu. Orang Ya. usah nggawa duit, Nah, usah nggak duit. tapi malah untuk sogatan. Nah, itu. Enggak, itu Contohnya Kak, contoh contoh umpamanya. ketika dulu kita penjata itu bingung. Mas, mega kegiatan sing iso setiap minggu sing Iya, gampang. nggih. Bersih gorong-gorong, Nggih. enggak usah pakai uang, tapi nanti mesti air minum sama gedang goreng, Gedang goreng sendiri. keluar. Keluar sendiri pasti kan. Nggih. Ternyata kan memang seperti itu. Karena apa? Itu kegiatan gotong royong yang Iya. memang saat ini sudah luntur, yang memang harus ditumbuhkan kembali. Nggih. Dan ternyata Pak RT, Pak RW, Pemdesnya, terus warga setempat yang ketempatan untuk kegiatan bersih lingkungan Nggih. keluar semua. Pasti kan. Iya, gitu. pasti. Nah, itu ya. Jadi seperti itu teman-teman ya, contoh kegiatannya. Nah, umpamanya Kalau bingung. Kalau pramuka kan seperti itu ya wis pantes lah. Nah, udah pantes lah. Oh, umpamanya bingung mau apa, itu hal kegiatan terkecil lah. Kecil Dan mudah, bermanfaat bagi bermanfaat masyarakat. bagi seluruhnya. Dan gue ya gini, di jadwal toh. Ya kan di jadwal. Ini misalkan ini contoh sebuah kasusnya sekolah misalkan. Iya. Tidak usah melihat kalau salah satu untuk mengakrabkan teman-teman itu, kalau ini masa pandemi, ya kan, itu kan sebuah kegiatan olahraga sebenarnya nggak masalah. 10 orang atau berapa bergerak di desa mana, bergerak di Iya. desa mana. Ini yang saat ini sudah mulai padam. Nah, Iya, dimunculkan karena lagi. pandemi gitu ya kan. Iya. Nah, itu bisa disiasati dengan teman-teman Siasati, yang iya. satu usia begitu kan, Biar untuk punya membuat kegiatan gerakan spesialis. gitu. Nah, gitu. Kan Monggo. pramuka nggak punya, saat ini belum punya kegiatan spesialisnya apa sih? Masyarakat ngerti gitu loh. Nggih, memang betul itu. Nah, makanya ini teman-teman Dewan Ambalan itu perlu berinovasi agar teman-teman anggotanya itu kolaborasi gitu dengan teman-teman sebayanya di desa begitu ya. Dengan contoh yang diberikan oleh Kak Ulil ini bisa dipraktekkan. Nah, itu ya. Nanti biar nambah relasi di desa ya kan. Nanti kalau butuh-butuh apa lebih enak gitu ya kan. Iya. Gitu teman-teman. Kan sekolah kan pasti hubungan dengan desa Nggih, pasti kan. Pasti itu. Apalagi nanti kalau sudah kuliah ada Iya. apa namanya? KKN. Nah itu akan lebih enak gitu. Nah, itu nanti silakan teman-teman lanjutkan seperti itu ya teman-teman Dewan Ambalan ya, agar apa namanya? Semakin menginovasi baktinya. Tidak hanya di sekitar sekolahan saja gitu loh. Jadi tapi sumbernya kamu dari desa mana nanti silakan bisa kerjasama dengan yang seusia. Nah, menarik sekali yang disampaikan oleh Kak Felix dan Kak Ulil ya. Kalau Kak Felix tadi apa namanya? Mau kerja sama dengan Karang Taruna karena bimbingan belajar. Nih Dewan Kerja juga nggak kalah ini Kak. Sebenarnya pengen nanti ada apa namanya ya MOU terkait ketika kita nanti akan pelaksanaan PW perkemahan Wirakarya. Nah itu nanti kan memang kemah kita yang memang pure bakti semuanya. Ya. Dan itu harapannya juga meninggalkan sebuah karya. Mbah karyanya adalah sebuah ngecat tembok mana kan gitu ataupun yang lainnya, itu nanti kita bisa kolaborasi dengan kakak-kakak dari Karang Taruna dan IPNU PPNU di masing-masing ranting. Nah dengan bantuan Kak Felix dan Kak Ulil. Nah nanti ditunggu tahun 2022 insya Allah Kak. Nanti kalau apa namanya pandemi ini semoga memang segera berlalu sehingga kita nanti bisa berkumpul kembali dan bisa melaksanakan kemah bareng. Nah tentunya perkemahan Wirakarya karena terakhir 2017 kita Kak itu di desa Bulung Cangkring gitu. Nah itu nanti tunggu. Kalau kita punya kegiatan setiap tahun itu bakti juga. Apa itu Kak? Bulan bakti Karang Taruna. Oh bulan bakti Karang Taruna. Setiap bulan di September. Nah, pasti. Kalau pramuka Agustus gitu karena Ya. Itu ada lombanya, ada baktinya. Saya punya konsepnya itu 3 hari 3 malam kegiatannya. Nah itu bisa ini nanti. Nah itu nanti kita bisa kerjasama ya. Itu biasanya pesertanya itu kalau memungkinkan ya biasanya
desa yang mau mengirimkan. Ya. Kalau tidak memungkinkan ya antar kecamatan mengirimkan personel berapa. Biasanya di titik pusatkan ya Kak, di sebuah desa Di titik gitu pusat. ya. Ya, Nah itu dipusatkan nanti di salah satu desa. kita kerjasama sama Karang Taruna ya, biar nanti kita lebih tepat sasaran. Lebih meriah, penanganan baktinya lebih Nggih, fokus gitu. Iya. Nah itu nanti kita kolaborasikan bincang-bincangan Iya. di setelah ini gitu ya Kak ya. Oke, seperti itu teman-teman semuanya, ditunggu saja pokoknya tahun 2022 PWC gitu ya, kembali lagi. Oke, selanjutnya Kak Ena, ini menarik sekali karena memang bincang-bincang kita terkait kepemudaan dan bakti masyarakat sudah dibahas tadi. Memang kadang ada yang pengen ikut, ada yang tidak. Nah ini bagaimana Kak cara menumbuhkan semangat itu, mungkin yang teman-teman pramuka penegak pandega ini Kak, berikan semangat agar mereka itu pengen join ke Karang Taruna dan event PPNU begitu. Monggo Kak, Ulil dulu, monggo. Nggih. Kalau kita memberikan motivasinya sih sebenarnya gini, biasanya kepada teman-teman pemuda di desa, itu biasanya pada saat kita mau ada kegiatan, itu mereka kita libatkan dalam sebuah kegiatan. Ya itulah uji cobanya di situ. Teman-teman biasanya menarik ya pasti dia akan lanjut. Kalau dia nggak nyaman pasti nggak akan lanjut. Di tempat kita pun di kantor kita di kabupaten juga seperti itu. Ada beberapa orang yang memang ya kayak magang seperti itu. Hampir setiap hari mesti datang ke situ. Entah apa yang dilakukan. Gitu. Ada yang biasanya saya kan sudah jadwal mereka harus ini gitu. Mungkin ada yang harus ke desa mana berkoordinasi dan sebagainya. Ya seperti itu, memang kita libatkan di beberapa kegiatan. Kalau dia nyaman ya akan berlanjut, kalau enggak ya mesti enggak akan lanjut. Melibatkan mereka. Motivasi kita ya melalui itu. Tapi saya mengharapkannya tidak seperti itu sebenarnya. Teman-teman aktiflah berkegiatan. Ya memang biasanya kan teman-teman pengurus di desa tidak tahu kalau anak ini aktif dan lain sebagainya. Nah kalau sudah ditembung yuk kegiatan, ya mau. Pasti mau. Jangan kan gitu. sok menyibukkan diri. Gitu loh. Biasanya kan gini, sok menyibukkan diri. Wah aku gak sempat ya rapat. Padahal di rumah kan gitu sih. Ya enggak, kok orang enggak di rumah. Enggak, pergi dari rumah tapi malah jagong nih. Itu nah. Gitu. Nah, saya maksudnya jangan seperti itu. Kalau udah ditembung teman-teman di desa untuk berkegiatan, yuk ikut kegiatan, ya mau lah. Rapat dan sebagainya. Kesempatan tidak datang dua kali gitu. Karena itu. Nah itu ya teman-teman semuanya pramuka penegak pandega harus digarisbawahi ya. Gitu. Itu dari Kak Ulil begitu. Nah ini kalau dari Kak Felix, monggo berikan semangat untuk pramuka penegak pandega Kudus Kak. Untuk kaitannya dengan teman-teman bagaimana ikut memeriahkan dalam kegiatan-kegiatan sosial. Betul. Ya tentunya gini, memang ketika berbicara mengenai kepemudaan di era-era saat ini itu jauh. Kita itu sering menemukan seorang pemuda itu cenderung inklusif. Mereka itu lebih mementingkan dirinya sendiri. Ya kan, semisal nih, saya kuliah, pulang sampai rumah ngapain sama keluarga, nanti pergi nge-game, dan kalau gak gitu ngopi. Itu pola-pola seperti itu memang sudah menjadi hal yang lazim. Melihat kegiatan-kegiatan sosial seperti Karang Taruna, organisasi-organisasi yang lain itu banyak juga yang tidak tertarik. Memang itu tidak bisa kita pungkiri semua. Yang paling utama kita yang sudah aktif, bagaimana kita itu selalu menguatkan jiwa sosial kita, menguatkan jiwa solidaritas kita antar sesama maupun kepada orang yang lain. Terus yang kedua, selalu perlihatkan peranan kita, peran kemanusiaan kita terhadap orang lain, sehingga secara orang luar memandang kita adalah organisasi yang selalu punya manfaat bagi orang lain. Dan saya yakin ketika kita melakukan hal positif dan itu dilihat oleh orang lain dan itu selalu
bisa diterima oleh orang lain, saya yakin mereka pun akan respect. Respectnya bisa nanti mereka ikut join, Betul. mereka ikut support dalam hal apa, Iya. ya kan? Mereka ingin tahu saja itu sudah bagus, tinggal nanti kita yang mengarahkan. Betul. Ayolah ikut Ya. dalam kegiatan, baik itu di IPNU, baik itu di IPP, Iya. baik itu di Karang Taruna maupun baik itu di Pramuka. Pramuka. Itu